Shalom semua, welcome to Miracle Sharing Podcast. Wah, seneng banget ya kita bisa bertemu lagi di acara terbaru dari GBI Miracle Service Bali, yaitu Miracle Sharing Podcast. Dan tentunya akan menghadirkan banyak banget bintang tamu dan narasumber yang luar biasa dengan tema-tema yang bakal seru abis dan kekinian abis. Penasaran kan? Kalau gitu pantengin terus ya di YouTube channel GBI Miracle Service Bali TV. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Hai guys, perkenalin nama aku Sela dan kalian bisa panggil aku Sela, bisa panggil sayang, beb, apa aja deh kalian mau pokoknya ya. Dan ini silahkan teman-temanku tercinta. Shalom semua, kenalin nama aku Putri. Dan nama aku Jenis. So pada hari ini kita seneng banget nih kedatangan narasumber yang keren-keren banget. Nah silakan nih kakak-kakak memperkenalkan dirinya. Yeay. Shalom. Halo, shalom. Namaku Jesse. Nama aku Keke. Asik, jadi ini narasumber yang luar biasa ya. Iya dong, keren-keren banget Best gak sih? couple-nya kita Oh iya. nih. Gitu ya? Ampun. Iya, gitu Oke. banget Kak. Gak kerasa ya Kak, kita udah berada nih di bulan kedua di tahun 2022. Nah, kita flashback dikit boleh lah ya Kak? Gimana sih buat Kak Keke dan Kak Jessi sendiri, gimana perasaannya di tahun 2021 kemarin? Gimana nih ya perasaannya kakak? Gimana perasaannya kakak? 2021. 2021 not the easy one, but Tuhan selalu bikin kita amazed sama penyertaan. Iya. Emang nggak mudah ya. Maksudnya semenjak kasus COVID gitu ya 2020, kemudian melanjut 2021, tetap perjalanan kita nggak mudah, tetapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan luar biasa sampai sekarang pun kita tetap dilindungi, dan itu yang bikin kita ngucap syukur sih. Betul. Gitu. Banyak banget ya ternyata yang dialamin di tahun 2021 kemarin. Nah sekarang kan kita udah masuk tahun yang baru nih Kak. Pastinya juga kita memulai hidup yang baru kan. Nah kira-kira apa sih harapan atau goals Kak Jessi dan Keke yang mau capai di tahun ini? Apa ya harapannya? Yang pasti be a better person Pasti. dari tahun-tahun yang sebelumnya. Makin sungguh-sungguh lagi, jadi lebih baik dalam pelayanan, pekerjaan, buat semua lah. Ya. Ya kalau secara jangka panjang tentu kita punya goal atau visi yang udah Tuhan kasih sama kita, tetapi kita juga harus fokus sama jangka pendek gitu sih. Apa yang udah Tuhan kasih sejauh ini sama kita, contohnya kerjaan kita bisa harus fokus. Kita harus fokus juga sama anak-anak, kemudian sama pelayanan, melayani anak-anak muda di tempat ini yang lucu-lucu gitu ya, menggemaskan. Kiowo kayak kita gitu Kak ya. Ya, suka bikin kita tarik nafas gitu ya. Tarik nafas karena terlalu keren gitu kan ya Kak ya. Banget, Pasti. banget. Bahasa Sundanya breathtaking. Iya, kita tuh kalau doain tuh sampai nangis-nangis. Saking terharunya melihat anak-anak yang luar biasa di tempat ini. Iya, gemes banget sih bener. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus bisa fokus juga sama fokus jangka pendek sih. Gitu. Gitu Putri. Nah, kalau aku tanya balik ke kalian nih, gimana dalam tahun yang baru ini? Kira-kira Sheila, Putri, Jenis punya goal nggak sih Harusnya kalau punya. tahun baru ini? Gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Kamu. Mungkin Sela. Wah, Iya. luar biasa teman-teman. Oke, goals ya. Ya pasti goals itu bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Habis itu bisa kuliah cepat lulus karena udah masuk semester tua ya. Oh, iya. Semester Oh. tua makin cepat tua juga. Udah tua ya Sheila ini ya. Udah tua, Kak. Ya gitu deh Kak. Pokoknya intinya semakin mau membanggakan orang tua dan membanggakan hati Tuhan. Amin, Oh. amin. Fokus ke kuliah. Oh, luar biasa. Luar biasa teman-teman. Putri. Kalau aku harapan aku sih yaitu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari Wah, sebelumnya. ini copy paste aja ini. Oke, lanjut. Kalau goalsnya apa ya? Mungkin bisa dapat kepastian Oh dari iya, doi. mungkin Wah. dapat kepastian dari Iya. dia. Bisa itu. Jangan Iya, iya.
chat-chatan terus tapi nggak ada kepastian arahnya kemana. Betul. Gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Iya. Gak ada yang tahu kan ya? Gak ada yang tahu. Iya. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Jenis? Dennis mungkin. Kalau aku goalsnya di tahun ini, Iya. mungkin bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Amin. Terus goals yang di 2021 belum tercapai bisa tercapai. Amin. Dan banyak lagi. Apa itu? Ini banyak lagi, aku penasaran loh. Apa sih banyak lagi tuh? Makanya Ada ada banyak waktu lah ini. pokoknya. Makanya pantengin terus GBI Miracle Service Bali TV. Iya dong. Kayak gitu. Oke Kak, jadi ada masuk kita ke section yang pertama yaitu Miracle Sharing. Asik. Ya. Jadi silahkan Jenis. Oh ya. Luar biasa ya teman-teman, tadi kita udah bicarain tentang goals semuanya, semoga semuanya bisa tercapai di tahun 2022 Amin. ini. Amin. BTW ini di tahun 2002 ternyata masih ada pandemi ya. Ya kan Kak? Ya. Walaupun udah new normal juga. Ya. Mungkin bisa sharing dong Kak bagaimana penyertaan Tuhan selama pandemi buat Kak Jessie dan Kak Keke terutama di tahun 2021 kemarin. Ya, sebagai orang yang tinggal dan kerja di Bali yang mengandalkan pariwisata, pasti kita berdampak sih, gitu ya. Kita merasakan dampak itu di kerjaan, gitu. Dan ya sampai hari ini pun kita masih seperti itu. Tetapi ya sekali lagi kita kalau mau dipikir-pikir ajaib ya bisa sampai ke titik Iya, ini. iya. Kalau secara hitung-hitungan nggak mungkin, tetapi nyampe juga ke sini. Jadi ya mujizat lah ya yang kita alami. Betul. Ini yang namanya menghidupi firman ya. Maksudnya buat kita yang udah pelayanan tuh, contoh misalkan kita bilang, Tuhan kita dahsyat, amin, Tuhan kita besar, Dia Allah yang setia. Kita sendiri pun di kehidupan sehari-hari bisa nggak ngomong kayak gitu saat kita harus berhadapan dengan misalkan di kantor setiap bulan ada pengurangan karyawan segala macam, tapi ternyata benar memang itu yang harus kita pegang teguh, nggak hanya di mulut tapi itu kita hidupi. Jadi itu puji Tuhannya selama 2021 malah 2020 ya akhir itu apa ya, jadi kita semakin nyata, oh iya nggak hanya janji Tuhan itu nggak hoax, nggak PHP, tapi kita lebih lagi bisa bilang ke orang-orang malah kayak ayo Tuhan tuh dahsyat, karena benar kita sendiri ngerasain di situ. Jadi kita itulah yang namanya menghidupi firman itu. Jadi kita juga lebih punya courage untuk nguatin orang karena kita pun sendiri diproses. Jadi kayak nyata gitu loh, kalau kayak lilin atau lampu kecil saat keadaan gelap malah nyata, terangnya kan kelihatan dalam keadaan gelap. Ya kayak gitu sih yang kita lihat. Tuhan dahsyatnya malah lebih nyata lagi 2 tahun terakhir ini karena kita lihat hari ini kita masih Tuhan berkati luar biasa. Iya, kita masih kerja sih, puji Tuhan. Dan di awal-awal pandemi itu ya Semua panik. semua ya bisa dibilang sulit lah karena kakak juga harus stop dulu pekerjaannya gitu ya, di stop, dan aku juga harus dikurangi gitu, dan banyak penyesuaian yang wah kita pikir gimana ya, tetapi ya sebagai kita orang yang melayani Tuhan, masa cuman bisa nyanyi bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, tapi nggak percaya gitu ya untuk melewati itu semua. Dan kita terus berusaha untuk bisa menghidupi firman itu, dan walaupun berjuang tapi kita sampai ke hari ini, dan kita ngelihat Tuhan tuh ajaib banget sih dalam hidup kita. Gitu. Wah, luar biasa ya Kak ya. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesusah apapun pasti Tuhan akan bantu kalau kita hidup di jalan Tuhan. Oke, baik Kak. Bulan Februari, bulan ini pasti kita kental banget sama nuansa cinta dan kasih sayang. Valentine's Day. Love melayang di udara gitu ya Kak ya. Dan ini Kak, apa sih namanya, pasti teman-teman juga tahu tanggal 14 nanti kita akan Valentine's Day kan. Dan tema podcast kita pada bulan Februari ini kan unconditional love. Artinya silakan cek di Google Translate. Oke. Jadi Kak,
menurut Kak Keke dan Kak Jessy sendiri nih sebagai best couple yang luar biasa, asik. Asik. Asik banget. Apa sih makna dari unconditional love sendiri menurut Kak Jessy dan Kak Keke? Jeng jeng jeng. Makna dari unconditional love. Ya mungkin aku harus bercerita sedikit ya tentang hubungan kita. Hubungan kita. Dengan kita. Jadi aku tuh sama Kak Keke kenal itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, kebetulan temen SMP-nya dia itu temen SMA-nya aku, temen SMP-ku temen SMA-nya dia. Nah bingung gak tuh? Pokoknya singkat cerita, kita dikenalin, kebetulan Kak Keke juga sedang berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan pertemukan aku dengan laki-laki yang sungguh-sungguh. Ya. Nah kemudian pas lulus SMA itu kita ketemu ya melalui berbagai macam proses lah ya. Kemudian kita berpacaran, kita kan baru menikah 9 tahun kemudian di 2012. Dan aku bisa ngerasakan ya mungkin bisa menggambarkan unconditional love di antara kita ya, karena pada saat aku berpacaran tuh aku tuh minder ya, sebagai anak-anak muda tuh minder karena aku tuh anak pendeta. Dan dalam hal keuangan kurang lah anak pendeta. Aku nggak punya kendaraan, sedangkan teman-temanku tuh udah punya motor, udah ada yang punya mobil, dan mereka kalau jalan kemana-mana ya kadang ngajak aku. Tetapi aku tuh minder, aku punya pemikiran bahwa bikin aku minder ngedeketin cewek karena aku nggak punya apa-apa gitu. Jadi aku minder. Nah ketika aku ketemu Kak Keke, kita berpacaran, kita dari awal naik angkot bareng, naik bis, sampai Tuhan kasih motor gitu ya. Sampai ke titik ini. Jadi dia tuh ngerasain banget dari bawah gitu, dari kita nggak bisa ya kekurangan banget lah istilahnya, dengan pas-pasan dengan budget mahasiswa saat itu sampai sekarang, dan yang ya itu salah satu menurutku sih cerminan unconditional love lah gitu. Jadi benar-benar sayang aku apa adanya. Benar nggak Kak? Betul, sebetulnya aku juga ya kalau dipikir sumber love-nya itu sendiri kan Tuhan ya. Kasih cinta itu kan atributnya Tuhan. Jadi sebetulnya iya, Tuhan sendiri itu yang unconditional love tuh awalnya tuh dari situ. Saat kita nggak layak, saat kita nggak berbuat bener pun Tuhan tetap sayang kita. Gitu. Nah dari situlah dulu ya aku mikir Kak Jessy kan lempeng-lempeng aja ya, tahu kan keluarga Kak Jessy, sedangkan aku yang suka ngebolang kan di jalan. Tapi aku ingat ada perkataan Kak Jessy segini, waktu itu aku ngomong, kamu nggak marah kalau aku keluar rumah terus? Aku pikir gitu, larang dong. Terus dia bilang gini, anak muda kan kalau dilarang nanti marah. Terus kamu nggak peduli apa-apa? Sampai aku tuh nanya. Tapi dia bilang apa waktu itu ya kata-katamu tuh, Kak. Jangan lupa makan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tapi kayak mau ngomong apa ya? Oh ini, gini kalau nggak salah dia ngomongnya. Jadi aku nanya, kenapa kamu mau sama aku? Aku bilang, kamu punya jalan hidup yang lurus, kenapa aku yang kelok-kelok kamu ini, sedangkan cewek-cewek lain juga melirik dia. Dia bilang, apa salahnya mau menerima orang yang mau berubah? Jujur detik itu aku lagi gak kepengen berubah sebetulnya, orang masih muda, aku masih pengen main. Tapi karena dia ngomong begitu, tanpa dia suruh pun untuk aku stop main, stop party, aku berubah sendiri. Jadi berubah bukan karena disuruh, karena acceptance duluan yang mendahului itu semua. Karena dia accept aku kayak gitu, jadi aku kayak iya ya, terus gue nyari apa gitu. Barulah aku berubah dari situ. Tapi kata-kata itu tuh dia, kamu ingat gak kamu ngomong itu, ingat kan? Apa salahnya mau menerima orang mau berubah? Padahal aku gak pengen berubah loh saat itu. That's why itu aku terapkan sekarang. Kalau ada anak muda datang ke rumah dengan segala curhat ya, segala pengakuan dosanya, nggak kita hakimi, tapi kita punya pemikiran kayak gitu. Ya apa salahnya kalau orang mau berubah, kita harus terima gitu. Dan itu
bukan karena kita gitu, karena Tuhan bikin gitu ke kita. Ya. Terus siapa kita gaya-gaya kita nggak bikin begitu. Udah untung kalau Tuhan disalib, pengikut harus disalib, ya itu kan udah ya bubar kan kita. Jadi itu aja deh yang kita terapkan. Tuhan udah gituin kita, ayolah kita gituin orang juga, unconditional love. Walaupun sebagai manusia kita udah baikin, kalau orang nggak baikin pasti kecewa. Itu daging, itu normal banget. Tapi selalu balik lagi, Tuhan aja gitu kok ke kita. Emang kita bisa pelayanan karena kita layak, karena kita baik, karena Tuhan pilih lah. Tuhan pilih kita kenapa? Emang karena kita baik? Enggak juga. Emang Dia pilih. That's yang disebut unconditional Iya love. benar. Jadi memang Tuhan sih sumber kasih itu sendiri ya. Kalau kita ngutip Alkitab nih ya, biar lebih rohani gitu ya. Ya di Roma dibilang bahwa Dia mengasihi kita selagi kita berdosa. Nah itu kan tanda unconditional love. Jadi Dia nggak mengasihi kita ketika kita berhasil, nunggu kita berhasil. Ketika kita mau berubah baru Dia mengasihi, enggak. Tapi Alkitab katakan selagi kita berdosa, Dia udah mengasihi kita. Betul. Jadi aku waktu itu punya grup anak-anak muda. Ada nih anak muda satu yang kalau tersinggung dikit left group, tersinggung dikit left group, masukin lagi left group lagi. Ada kemudian pas udah left group itu biasanya kita japri kan, kenapa kamu balik lagi? Terus ada satu anak muda nanya, Kak Jisi kok sabar banget sih ngadepin orang kayak gitu? Nah, aku bilang kalau Tuhan aja sabar sama aku, Ya. kenapa aku nggak bisa sabar sama Dia gitu? Bayangin nggak sih kalau Tuhan tuh nggak sabar sama kita udah di mana sekarang? Gitu. Melayang. Udah melayang, Dalam udah nggak sana. jelas hidup Iya, kita gitu. iya. Ya kalau Tuhan, ya itu kan yang Tuhan expect juga buat kita ngelakuin, dan itu sih dasar kita untuk berbuat kepada orang lain juga. Betul. Gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa banget. Bener ya? Bener lah Kak, kan kita jangan tegang-tegang ah. Iya nih. Langsung tiba-tiba sunyi. Oke. Jadi unconditional love itu sendiri luar biasa ya untuk Kak Jisi dan Kak Keke. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup Kak Jisi dan Kak Keke tuh begitu luar biasa. Hidup kita juga, hidup teman-teman juga pasti luar biasa penyertaan Tuhan di dalamnya ya Kak ya. Oke, jadi kita apa ya? Jadi kita apa teman-teman? Bebas. Ini apa bebas. Jadi kita sekarang mau masuk ke section kedua, yaitu spiritual journey with God.